Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayah. Ulama al-qurama wa habaib al-afadil, ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh, sedaya jamaah salat Isya Masjid Darul Muttaqin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat salam adalah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin. Allahumma shalli alaihi. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 26. Surah Al-Baqarah kita mulai dari ayat 26. Moga diwaos saran-saran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda 'alaina min barakatihi wa fikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan surah Al-Baqarah ayat 26. Wa nazala lan den turunaken
sebagai bentuk penolakan liqaulil Yahudi marang pengucape kafir Yahudi lamma doroba semangsanin dadekake sapa Allah Gusti Allah dadekake al-matala ing pira-pira matal niku perumpamaan al-matala ing pira-pira matal biduba bi kelawan laler fi qoulihi ing dalam pengendikane Gusti Allah taala wa iyaslubhumud dubaru syai'an lafaz wa iyaslubhumud dubaru syai'an iki ayat teng Al-Qur'an wal ankabut lan nyerupake sapa Allah ing ankabut itu laba-laba Spiderman ankabut itu laba-laba fi qoulihi ing dalam pengendikane Gusti Allah taala kamathalil ankabuti ma aradallah kamathalil ankabut itu ayat ketika Allah mengumpamakan dengan laba-laba ma arada orang ngarepake sapa Allah arada ngarepake sapa Allah bidzikri kelawan nuturake hadhil asya'i ing pira-pira perkara al-khosi sati kang asor. Jadi ayat ke-26 daripada surah Al-Baqarah ini adalah wujud penolakan, bentuk penolakan dari orang-orang kafir Yahudi yang menolak tentang bagaimana Allah itu kok sering mengumpamakan seseorang, mengumpamakan satu golongan dengan suatu perumpamaan. Contohnya perumpamaannya itu Allah pernah menyerupakan orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu dengan lalat. Gusti Allah juga pernah menyerupakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu dengan al-ankabut, dengan laba-laba. Mereka menolak bidzikri hadhil asya al-hasisa. Jadi perkara-perkara sesuatu yang bisa menjadikan kehinaan. Nah, sekarang ayatnya dilanjutkan. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha teman sedune Allah iku la yastahyi ora isin. Biasanya dimaknai tidak segan. Ayat riba ingin to ndadekake sapa Allah, ayat ja'ala tegese ndadekake sapa Allah masalah ing perumpamaan. Jadi ayat ini mengatakan, sesungguhnya Allah itu tidak segan. Allah tidak malu menjadikan binatang-binatang makhluknya Allah itu sebagai sebuah perumpamaan. Sebagai sebuah perumpamaan. Kita kan juga sering mengumpamakan orang dengan binatang. Maksudnya itu kan perumpamaan. Justru dikatakan bahasa perumpamaan itu adalah bahasa yang paling halus dalam hal memberikan nasihat. Koyo laler. Koyo laler iki ben semangat dhewe. Koyo laler iki mesti pripun kok. Koyo apa? Koyo laler. Koyo laba-laba. Ini Gusti Allah tadi. Jadi mengumpamakan demikian agar apa? Agar ketika hamba-hamba Allah ini membaca menjadikan sebuah pelajaran, ya, menjadi sebuah hikmah. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak segan. Bahasanya kalau istihya itu ya malu. Allah tidak malu, Allah tidak segan. Menjadikan perumpamaan, bahkan dikatakan ma ba'udatan fama fawqaha. Contohnya ing perkara sing paling cilik. Jika dikatakan ba'udah itu kalau terjemahannya biasa diartikan nyamuk. Saya membaca terjemahan kitab Tafsir Munir diartikan nyamuk. Tafsir Ibnu Katsir yo ngartike nyamuk. Kemudian di Tafsir Qurtubi yo dimaknai nyamuk. Tafsirnya Ibnu Abbas
Jadi maknai nyamuk. Yang berbeda hanya tafsir Al-Misbah. Tafsirnya Profesor Muhammad Quraisyhan. Beliau menerjemahkan ba'udah itu bukan nyamuk, melainkan kutu. Kutu cilik. Artinya apa? Lu jangankan kok Allah mengumpamakan al-fil, jangankan kok Allah menyerupakan gajah, jangankan kok Allah menyerupakan binatang-binatang lain seperti lalat, kemudian dikatakan laba-laba. Gusti Allah saya soalnya kok menyerupakan nyamuk atau proporsi paling cilik, sesuatu yang paling kecil, mengumpamakan ba'udah. Maka dikatakan di sini ba'udah itu maknanya mufradul ba'ud, mufrad dari kalimat ba'ud. Lah ba'ud itu apa? Wa huwa sigharul baqi, itu lebih cilik-ciliknya nyamuk. Nyamuk yang paling cilik itu sebenarnya ba'ud. Jangankan menyerupakan laba-laba ya, menyerupakan nyamuk atau hewan-hewan lain, binatang lain itu sangat bisa bagi Allah. Dan itu tidak menjadikan kemudian Allah itu merasa terhina asal itu betul. Ini hanya sebagai ungkapan bagi orang-orang yang tidak menyetujui, orang-orang yang tidak sepakat. Maka bentuk penolakan mereka itu ngapain dong? Gusti Allah ki yo umpamake karo binatang. Ini kemudian dikatakan fama fawqaha, bukan hanya sekedar nyamuk saja atau apapun yang lebih hina lagi, yang lebih kecil lagi. Fama fawqaha itu dimaknai sesuatu ay akbar minha aw la yatruku bayanuhu lima fihi minal hikam, atau sesuatu yang paling kecil sangat bisa bagi Allah untuk mengumpamakan. Nah, ada salah satu tafsiran di dalam tafsirnya Said Qutb fi Dhilalil Quran itu sampai diterangkan yang namanya nyamuk itu Pak. Nyamuk isi kile 6 suwine ke papa. Bu bener orang tahu ngitung soalnya. Orang tahu ngitung itu. Nyamuk itu Pak. Tahun cilik kan itu Pak. Itu sikile 6 suwine ke papa. Lah ini ki opo saya. Laron suwine piro. Nyamuk itu kecil segitu itu. Kakinya 6, kemudian sayapnya itu ada 4. Beliau sampai mengatakan, kenapa Allah kok mengumpamakan orang-orang munafik, mengumpamakan orang-orang kafir musyrik dengan nyamuk? Nyamuk itu memiliki sifat, dia bisa bertahan saat lapar, tapi mati saat kenyang. Itu nyamuk. Jadi ini bro, saya itu tuh di tafsirnya. Kenapa Allah itu mengumpamakan nyamuk? Nyamuk itu ternyata memiliki sifat, dia itu kalau lapar malah bisa bertahan hidup, tapi kalau kenyang itu malah mati Pak. Ya semua mati ini tabuk dengan atau pokoknya mati. Ini pokoknya mati kalau semua orang itu mati nyamuk. Keluarga bertimbul di deskopi dan sebagainya mati. Artinya apa? Beliau menerjemahkan, beliau menafsirkan begini. Orang-orang munafik koyo-koyo lapar menghina Allah. Dia lapar menghina Rasulullah. Dia lapar untuk setiap hari koyo-koyo untuk menghina orang-orang muslim, orang-orang mukmin. So diwarkan Gusti Allah dengan siksaannya Allah. Jadi saya butuh ketika menerjemahkan, ketika menafsir sampai dengan demikian. Jadi perumpamaan itu ibarat apa? Perumpamaan nasihat yang paling halus, gampang oleh panjenengan itu memberikan nasihat kepada orang lain itu dengan cara apa? Dengan cara perumpamaan. Itu bahasa halus Pak. Kalau bocah turuan banget tuh jadi kebo Pak. Sawit kebo ini lola dulu ngoten iki, kayak males-malesan kebo niku ngoten iki. Turan. Itu kalau dalam kitab Alfiyah itu bukan diumpamakan seperti binatang. Contoh, ono wong sing seneng banget mangan, iku dijuluki Abdul Butun. Bapake weteng. Abdul Butun. Oke, terus ini Abdul Butun hambanya perut. Iku carane hambanya perut Abdul Butun. Mula ono bocah santri kok mangan wae. Biasanya jenenge Abdul Butun. Lah ono. Ono wong kok senenge turu ngoten niku. Ono santri senenge turu iku tak Alfiyah. Itu
disebut dengan Abdul Qafa. Hambene gitok terus. Nek beliau sing oleh rakyat kula niku. Ya, nanti kan penak kok gitok itu. Itu dikatakan Abdul Qafa. Makanya kalau ada orang keluar nempel sitik itu dijuluki Abdul Qafa. Jenenge pelor. Nempel sitik molor. Ini nempel sitik apa? Molor. Campur pelor. Nempel sitik apa? Molor. Nah, ini merupakan caranya Allah ya memberikan kebijaksanaan kepada hamba-hambanya dengan cara apa? Dengan cara menggunakan perumpamaan-perumpamaan agar bisa mengambil suatu manfaat. Maka di ayat berikutnya, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, mereka sangat yakin bahwa itu datangnya dari Allah. Artinya kalau sesuatu yang datangnya dari Allah, itu orang-orang yang beriman selalu meyakini sebagai perkara yang baik. Itu orang-orang yang beriman. Maka ciri orang yang beriman itu orang yang ketika mendapatkan apapun dari Allah, maka itu adalah yang terbaik. Itu ciri orang yang beriman. Orangnya ridho, orangnya qanaah. Jadi dikai sugih ya alhamdulillah. Dikai kere ya alhamdulillah. Iku wong sing iman iku tadi. Diuji oleh Allah alhamdulillah, diberikan bahagia oleh Allah juga alhamdulillah. Orang yang beriman itu atas pemberian Allah itu tidak ada bedanya. Saat diberi ataupun tidak diberi itu tidak akan merubah level keimanannya, Pak. Awalnya diberi itu kan kadang lagi dikei alhamdulillah. Lepas gak dikei ngono ki terus. Oh, ora adil. Ada kan begitu, atau tidak? Itu kita kan seperti itu, karena yazid wa yanqus. Jadi bisa bertambah, bisa berkurang. Belum jenengan nalika sehat itu ibadah sak gelem-gelem. Orang kelingan karo Gusti Allah. Wah, harta lagi banyak-banyaknya kok. Badan lagi sehat-sehatnya, jalan-jalan, sholat kok gampang. Zuhur jam 2 isih iso. Asar kok jam 5 isih iso. Mulai isya, tetap ekses masih bisa. Itu kan undang-undang Pak, supaya sehat. Jadi ketika kita sehat, kita lebih sering melupakan Allah. Ketika punya harta, di jalan-jalan kita lebih sering melupakan Allah. Tapi begitu diberikan ujian, langsung kelingan Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, kok diuji terus dengan dari kemarin kemana? Itu terus. Dari kemarin kemana? Kok lagi membeli karo aku? Terus Gusti Allah macam itu. Luwaya disediakan bahagia, diberikan nikmat, diberikan sesuatu yang luar biasa nudannya Allah. Ini pun betul kelingan karo Gusti Allah. Lah begitu diuji oleh Allah langsung eling karo Gusti Allah. Nek cara wong lagi ini kok lagi eling karo aku. Dari kemarin kemana kok baru ini? Makanya kalau orang itu diuji oleh Allah, ya sama, tidak ada perasaan apa ya? Tidak ada perasaan buruk dalam hati. Bu, nyuwun sewu Bu, dengar kalau tiba-tiba suaminya itu tanpa cerita, tanpa apa merokok dan buateng wangi ngomong. Terus curiga apa tadi? Curiga dong. Yuk, orang udah percaya sama tadi kan? Jangan yuk kerja dengan orang-orang kok tumben, pakaiannya apa? Rapi, kok wangi, limis, berumur, terus begitu. Mereka balik jam 10. Saya suka menang, terus di nomornya ngomong. Curiga betul loh. Percaya. Saya percaya apapun yang dilakukan suamiku di luar sana, saya yakin bahwa di hatinya hanya ada Allah. Hanya ada Allah. Kan orang yang beriman, saya yakin dimanapun suamiku, kemanapun suamiku pergi, yakin di hatinya hanya ada Allah. Oh, kalau di hatinya ada Allah, aman dulu. Gak menceng tak itu. Yakinnya cuma jaga aku, pede. Hanya ada aku, pede. Jadi kalau orang yang beriman itu kan hidupnya enak. Lelek
diparingi sae, diparingi elek, yo wis paling apik. Panjenengan diberikan kaya, diberikan miskin, itu paling apik. Ini orang yang beriman, fa amal ladzina amanu fa ya'lamun annahul haqqu min rabbihim. Ya wis bener sama Gusti Allah. Tapi berbeda dengan orang-orang kafir. Wa amal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ini kata-kata cara orang-orang kafir diberikan perumpamaan, pokok koyo nyamuk, pokok koyo laler, pokok koyo laba-laba. Kata mereka, orang-orang kafir bertanyakan, maka dikatakan wa ma istifham ingkarun. Istifham yang berupa keingkaran. Janjane ngopo to Gusti Allah ini mengumpamakan dengan binatang-binatang seperti ini. Padahal kalau kita orang yang beriman itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah kecuali pasti ada manfaat. Kalau Gusti Allah itu mengumpamakan kalau nyamuk kan termasuk perkara cilik juga, termasuk perkara kecil. Perkara kecil, tapi ini duweni sayap papat, duweni sikil 6, itu punya seperti jarum. Itu jangankan manusia, gajah itu bisa tembus Pak. Gajah bisa tembus, unta itu bisa tembus Pak. Maka dulu kan banyak ada wabah. Mulut nyamuk itu bisa bawa wabah. Ono malaria, kemudian apa nih Bu? Aedes aegypti apa? Demam berdarah. Itu kan karena wabah. Wabah yang dibawa oleh makhluk nyamuk yang sangat kecil. Ini kan cara Gusti Allah perintah, guys. Dan dia wabah di Indonesia. Itu kan wabah kan. Demam berdarah, malaria, terakhir corona. Boleh kan kirimannya Gusti Allah juga. Orang kirimannya Cina, kirimannya Amerika, bukan itu kirimannya Gusti Allah. Untuk menguji kita. Kalau kita orang yang beriman, itu ujian dari Allah. Banyak corona itu mau mati akhirnya ya Pak. Sejiluk-jiluk innalillahi mati. Ambulan itu sliver. Mau pulau ini ke rumah sakit nanti IGD tutup Pak. Nanti bingung. Pulau malah bingung. Mau pulau buat perawat itu malah bingung. Ngopo jenazah itu beda apa? Bingung kan diopoke Pak. Bingung pulau. Nanti takut ditutup lawan IGD nih. Rumah sakit nanti ditutup. Lah tidak bisa menampung. Datang begitu nyampe IGD moro-moro baru 10 menit sudah meninggal, belum diapa-apain meninggal. Mono rumah sakit dibutuh nih masyarakat, kok diporonakan, itu jowo-oke orang. Ini belum diapa-apain. Ngotot-ngotot wis megap-megap langsung. Wong ini termasuk real yang menangani di lapangan. Kalau mawon ngatek bingung, nanti mudah-mudahan konsol-konsol rumah sakit lain atau yang lain untuk menjadi bagian di pemulasaraan jenazah. Saking bingungnya jenazah itu sehari itu sampai dengan 20-25. Peti itu nyampe, saya nyari di Tangerang Pak, peti itu rebutan. Kalau di daerah Karyadi itu Pandanaran itu rebutan. Antara rumah sakit Karyadi, rumah itu rebutan peti Pak. Harus dipeti prosedurnya. Saya nyarinya ke Tangerang. Pesen 20, satu hari rampung. Pesennya 20 peti, satu hari selesai loh. Satu hari jenazahnya sampai dengan 25. Jadi pesan terus tiap hari. Harga peti itu kalau sebelum corona itu harganya 750.000. Ketika corona harganya 1.900.000. Itu berkah corona Pak. Nah, itu berkah apa? Boleh kalau mau berkah corona itu bakal peti itu pelarisan. Nah, bingung benar-benar. Rego itu kan saya berkata-kata sayuto sangat gitu. Itu kadang-kadang berkah corona. Ini Gusti Allah mengirim Gusti Allah kirim bakteri itu, wis berkahi sekabehane, terus itu berkah terus meninggal macam-macam. Terus ambulan rawon ambulan nganggur. Mboten wonten mobil ambulan nganggur niku mboten wonten. Sing sliver atau berapa. Nanti malah kadang nitip Pak. Niku ambulan nanti nitip. Jadi ada ambulan yang rumah sakit ngene kula lewat ngene sayu. Di dalam saya mana meninggal, itu orang meninggal ngenteni ambulan rumah sakit nitip. Gowo tekan kono Demak kota ngoten ngate nitip Pak. Kalau ambulan iso mlaku isi kabeh. Niku lho real, mobil sing bagian teter-teter ngoten niku. Masyaallah. Jadi dikira
tidak percaya. Tapi kalau kita orang yang beriman, ada hikmahnya enggak? Banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Yang tadinya tidak pernah kumpul dengan keluarga, full 2 tahun kumpul dengan keluarga. Atau untuk rumah terus, mesbawes, nengomah terus menjadi. Mau orang pernah kumpul, tidak pernah keluarga kumpul terus. Sekolah libur, di mana? Kantor libur, bahwa enak terus malah enak. Pulau betul saya libur, malah pulau betul maksud. Lelek pulau maksud, malah bahaya ini keluarga itu. Pulau mungkin rumah sakit mawon, penyakitnya kadang pulau yang emang pulau masuk isuk mangkat ke rumah sakit, kok balik bawa penyakit. Kok sesuk mangkat ke rumah sakit, balik bawa penyakit. Lah santriku corona kabeh tuh. Santriku corona kabeh, Pak. Lah pulau model langsung sekalian. Langsung mau. Nah ini bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang kafir itu berbeda. Bagi orang-orang yang beriman, perumpamaan apapun yang dikirimkan oleh Allah itu menjadi pelajaran. Tapi bagi orang kafir, perumpamaan atau apapun yang dikirimkan oleh Allah itu bisa menjadi olok-olokan mereka, olok-olok, menghina, merendahkan dan sebagainya. Ini termasuk di antara bagian daripada hikmah kenapa Allah memberikan perumpamaan ini. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Ini dikatakan bahwasanya yudhillu bihi katsiran, dengan adanya yang demikian, ya, dengan adanya yang demikian, yudhillu bihi katsiran, banyak orang yang tersesat. Orang-orang kafir tambah sesat. Dengan adanya hal-hal seperti ini, orang-orang kafir katsiran anil haqqi bi kufrihim, mereka tambah kufur dengan Gusti Allah. Tapi di balik itu, bagi orang-orang yang beriman, wa yahdi bihi katsiran minal mu'minina, tegese saking ngomong iman ditasdikihim krono ngestoake sapa mukmin kabeh kelawan mata. Sedangkan orang-orang yang beriman itu malah tambah yakin, malah tambah iman, malah tambah bener kayak Gusti Allah. Itu tinggal mencari celah mawon doang. Tinggal mencari celah mana sekiranya kita bisa tetap husnudzon kepada Allah. Tetap bisa mencari. Hanya saja nyuwun sewu, terkadang kita itu lebih sering mencari kesalahan apa kebenaran maksudnya, Pak. Ada orang lain berbuat apa begitu, lebih sering dicari kebenarannya apa kesalahannya, Pak? Kesalahan. Makanya ada istilah itu, kesalahannya itu akan lebih bisa terlihat dibandingkan dengan yang benar. Kalau Ustaz itu gara-gara poligami ditinggal jamaah. Dia benar. Nah, poligami kan paksal. Perkara boleh. Apa mana kok melakukan sih gak enak, tambah ditinggal. Padahal misalkan beliau nyuwun sewu, Ustaz yang itu sudah mengajar sekian puluh ribu santri, sekian puluh ribu jamaah, mengajak kepada panjenengan kepada kebenaran. Tapi hanya satu kesalahan, ditinggal pergi. Sesuatu yang dianggap bukan suatu kesalahan, sesuatu yang dianggap sebagai suatu kesalahan. Ini kemauan ditinggal jamaah. Hilang kabeh langsung pada itu peringat sih. Oh saat ini perbuatan lagi. Ada ustaz yang mencetak banyak penghafal Al-Quran. Jenal buatan mencetak penghafal Al-Quran, anak-anak menghafal Al-Quran sampai dengan puluhan ribu nih. Membuka cabang di mana-mana pondok pesantren Al-Quran. Gara-gara sedekah itu loh, tinggal tunggu langsung hilang misalnya. Lah kira-kira jenengan itu menurut saya sebagai pengamat, jenengan sebagai netizen yang budiman, itu lebih melihat kesalahannya apa kebaikannya? Kesalahannya. Beda penting, Pak. Kenal orang, tahu ketemu orang, dulure orang, tonggone orang, ini beda penting. Kan bahaya, Pak. Bahaya.
Lah kalau misalnya ngajar temen ini, ngajar pun sekian kali, ya sekian kali mengajar, sekian kali ada ustaz tadi mengisi kajian, mengisi khutbah dan sebagainya. Lah punya satu kesalahan, wis ora diundang rene-rene. Sing kali mungkin terus diundang rene-rene wis ora diundang. Padahal berbeda. Itu dua sisi yang berbeda. Namanya orang itu kan bisa bilang, sekiranya mboten namung wong biasa mawon, orang-orang pemimpin yang bisa bilang, maksudnya kiai ya bisa bilang, ulama ya bisa bilang, semuanya bisa bilang. Nah, terkadang kita lebih sering melihat keburukannya dibandingkan dengan kebaikannya. Nah, ini pun fitrah. Makanya dikatakan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah itu hanya menyesatkan mereka orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Al-kharijina min ta'atihi, yaitu orang-orang yang keluar dari taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang fasik. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Jadi kita itu kan punya rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Siapa orang yang mengimani rukun Islam ini, punya keyakinan itu bagian dari rukun Islam, lalu melakukannya dengan baik, maka dia dikatakan sebagai insanun kamil, sebagai orang Islam yang kamil, yang sempurna. Sudah meyakini bahwa itu adalah perintahnya Allah, jenengan melakoni syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Oh, berarti jenengan termasuk wong sing kamil. Yang kedua, ada orang dia Islam, ngaku Islam, tapi tidak meyakini kelimanya, syahadat, sholat, zakat, itu wau sedoyo niku mboten termasuk bagian dari Islam. Maka dia termasuk orang yang kafir. Orang yang kafir. Yang ketiga, ada orang yang meyakini rukun Islam, syahadat sampai dengan haji itu rukun Islam, tapi ada satu rukun yang tidak diyakini atau kemudian tidak mau melakukannya. Misalnya sholat, zakat, zakat, haji, haji bolak-balik, tapi tidak tahu poso pas Ramadan. Pas Ramadan nggak tahu poso. Maka dia dikatakan ghairul Islam. Orang yang tidak Islam, bukan murtad, tapi tidak orang Islam. Itu orang Islam. Sebab menyengaja untuk tidak melakukan salah satu daripada rukun Islam. Padahal rukun Islam kan syahadat itu wau. Lagi syahadat itu sebagai Islam. Tapi kalau dia tidak melakukan salah satu rukun Islam, maka tidak dikatakan sebagai orang Islam. Kemudian yang keempat, ada orang yang mengabaikan salah satu. Nah ini Pak. Jadi misalkan nopo niku jenengan yakin kali rukun Islam, syahadat tekan haji niku jenengan yakin. Tapi ada ibadah yang jenengan abaikan, dan mengabaikannya itu karena malas. Kalau malas, aku malas poso itu. Taklim malas dino ae malas poso. Inilah yang dikatakan sebagai orang yang fasik, orang yang rusak. Dia tetap iman pada rukun-rukun itu. Oh, syahadat diperintah Gusti Allah, sholat diperintah, zakat diperintah, haji diperintah, puasa perintah saking Gusti Allah. Tapi males-malesan oleh lakoni. Ada sholat, ada umrah, kalau males itu disebut sebagai orang yang munafik, orang yang fasik. Yang terakhir, ada orang yang meyakini keseluruhannya, yang melakukan kabeh, tapi oleh melakukan ini karena kepura-puraan. Ono kok pura-pura sholat, ada orang kok pura-pura puasa. Iki koncone poso kabeh mesti pura-pura, aku tak ada poso lah. Ada kami bersambung, pura-pura ikut buka bersama. Aslinya kok bukan poso, hanya kepura-puraan. Ini yang disebut sebagai orang munafik. Yang pernah saya sampaikan bahwa orang munafik kan gak ketok Pak. Kata-kata kalau sholat kok Pak, sebelah saja gak sholat. Diniatin olahraga, sholat ini kan olahraga Pak, pura-pura mau. Daripada bunda-bunda yang rumah, kumpul baru foto-foto yang masjid,
orang yang munafik. Ini yang paling itu orang-orang munafik ini yang sulit diidentifikasi. Nah, kalau orang-orang yang fasik itu ada beberapa cirinya. Jadi pada ayat selanjutnya, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Alladzina yang disebut orang-orang fasik, alladzina wong akeh, nah itu tidak disifat. Yang kuduna kampung merusak kabeh ahdallahi janjine Allah. Mereka itu orang yang merusak perjanjiannya Allah. Ciri orang yang fasik, dia itu merusak perjanjiannya dengan Allah. Syahadat itu kan janji, Pak. Menurut Al-Quran, kapan jenengan pertama kali mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan itu kapan, Pak? Orang sih kalian, jenengan pertama kali syahadat masuk Islam itu kan kalian udah. Maksudnya Islam apa? Lahir dalam kondisi Islam. Beda dengan orang non-Muslim yang masuk Islam. Mereka malah ada sertifikatnya. Oh, sertifikat masuk Islam. Saya masuk Islam di tahun 1990. Awalnya non-Muslim, masuk Islam, ada sertifikat menjadi seorang mu'allaf. Nah pertanyaannya, jenengan kapan pertama kali mengucapkan syahadat atau dalam hati atau dalam lisan mengucapkan bahwa Allah itu adalah Tuhan? La ilaha illallah itu kapan? Kapan? Jenengan kok Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya dengan Allah betul kapan? Karena jenengan terlahir dalam hati sudah Muslim, sudah Islam, tidak perlu ada ikrar. Kenapa tidak perlu ada ikrar? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan itu dalam ada fitrah. Fitrah itu maknanya adalah fitrah itu kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan tak marbutah, tidak menggunakan tak taklid. Nah, itu terbuka. Makanya fitrahullah tertutup. Kenapa? Sudah ada Allah sebenarnya dalam diri kita. Kapan? Kata Al-Quran, kita itu dibaiat oleh Allah itu ketika dalam kandungan. Jadi Allah menyampaikan, apakah engkau yakin bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Dalam Al-Quran dikatakan qalu bala syahidna. Mereka mengucapkan, kita ini mengucapkan dalam kandungan. Ketika dalam kandungan qalu bala syahidna, Gusti syahidna, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Jadi didengarkan ya, kita kapan mulai syahadat? Aslinya kapan kandungan. Lah masalahnya begitu lahir, mana nih lahir ternyata orang tuanya adalah non-Muslim, orang tuanya bukan Islam, dia akan terbawa menjadi non-Muslim. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam al-fitrah. Nah, siapa yang membawa kepada agamanya? Orang tuanya. Yahudian, Nasranian, Majusian, kemudian dikatakan Islam, yang membawa siapa? Orang tua. Wong tuanya kok Yahudi otomatis, karena tidak kenal dengan Islam. Orang tuanya kok Nasrani, ya otomatis Nasrani. Lah kita orang tuanya Islam, ya otomatis langsung Islam. Jadi kita tidak pernah ingat kapan kita mengikrarkan diri kita, mengucapkan la ilaha illallah, aku di Islam itu tidak ada itu. Karena kita sudah mengikrarkan itu ketika masih berada di dalam kandungan. Ya Allah mengatakan dalam apakah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahid. Jadi Gusti kula nyekseni panjenengan adalah bagian daripada Tuhan. Qalu bala syahid. Nah, orang-orang yang dikatakan fasik itu alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Aslinya yakin nih Gusti Allah minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu merusak keimanannya kepada Allah, merusak keimanannya kepada kitab-kitabnya Allah, merusak keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merusak diri itu orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu kan dirusak itu. Jadi janji yang Gusti Allah la ilaha illallah, tapi ternyata ketika hidup tidak la ilaha illallah. Makanya dalam Pancasila itu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi pada prakteknya kita menuhankan banyak hal di dunia ini. Keuangan yang Maha Esa, pekerjaan yang
ojo ngantek duwe kesel. Ngoten Pak, masalah duit ojo ngantek duwe kesel. Tapi lagi taruhan lagi berkira rokaat terus begitu saat tersebut. Padahal 30 menit kemudian dibalik 30 menit kemudian so poso wis kesel. Tapi lek mau duit niku Allah keuangan yang Maha Esa wis. Cara dilakoni kudu jemput iki nanti akan mendapatkan sekian kudu tangi jam 3 esuk tangi tenan. Kudu tekan bandara jam 4 harus nyampe bandara jam berapa? Jam 4. Kira-kira lain jenengan di tugas ngoten niku nanti akan banyak bisyarahnya, banyak fee-nya, banyak uang yang kita dapatkan. Kon tekan bandara jam 4, jam 2 wis tangi. Oleh subuh ya. Nanti ini subhanallah lagi bener subuh subhanallah. Mepet ke subuh. Ojo ngantek tugas. Oh lumayan 30 menit. Oh lumayan isi 15 menit. Wah lagi ujian. Wah lagi subhanallah itu loh Pak. Jadi alladzina yaquluna afdal. Yang kedua, orang-orang fasik itu wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Wa yaqta'una lan hale padha ngegot sapa fasikin ma ibadah amarkan perintah sapa Allah bihi kelawan ayyusala ingin den tekake minal imani bin nabi wa rahimi wa ghairi wa ana badal min dhamirihi. Artinya apa? Orang-orang yang dikatakan fasik itu di antara ciri yang kedua, mereka itu memutus tali kepada Allah atas perintah-perintahnya Allah, terutama apa? Bin nabi, minal imani bin nabi war rahim, asih-asihan karo tonggo, bersambung dengan orang lain, hubungan muamalah. Orang-orang fasik itu orang gelem serabung Allah. Untuk ciri-cirinya wayak kau nama Allah. Kanjeng Nabi Gusti itu perintahin apa? Perintah kau jenengan supaya idkhal surur, agar berbuat baik kepada orang lain, membahagiakan orang lain, muamalah dengan tetangga, muamalah dengan sama jamaah itu ayu sholat maknanya. Maka dikatakan warrohimi wa ghairu dzalik sing sepodo-podo karo silaturahim contohnya. Kalau ring nanti silaturahim. Silaturahim itu yang paling utama adalah orang tua. Silaturahim ainul aqrib. Jadi makna silaturahim memutus tali silaturahim. Kalau silaturahim hanya apa? Menyambung kedekatan, kekerabatan. Yang namanya menyambung itu yang sudah putus apa yang masih sambung? Dengan nyambung sing pedot atau sing ora pedot disambung. Maka makna silaturahim niku asline Pak. Jenengan kalau tonggone ora akur, bar niku jenengan akur itu namanya silaturahim. Silaturahim padha-padha kapian kabeh silaturahim. Niku mboten silaturahim, niku ziarah. Saling berkunjung. Nek tonggone jenengan kan kabeh niki, tonggone jenengan kabeh gawe sing padu, gawe sing rasa-rasanan, gawe sing nesu-nesunan ngoten. Itu namanya ziarah. Tapi kalau panjenengan kemudian mendekati orang yang dia sudah putus hubungan dengan kita, barangkali pernah berbuat dolim, pernah marah-marahan, pernah sesuatu yang marah ke orang akur, jenengan kok sambung malih, itu namanya silaturahim. Nah silaturahim, rahim itu maknanya sesuatu yang dekat, makanya rahim itu namanya rahim. Orang umpama melahirkan itu mengandung tidak rahim, rahim itu yang dekat. Orang tua itu rahim, kakek, adik, ya, ibu, bapak itu rahim. Maka silaturahim yang paling utama orang tua. Orang tua adik kita, kakak kita, gayanya sedekah yang panti, adiknya kere lah tuh. Nah, itu salah dulu. Dulu sih, dulu ya Pak. Dulur, lagi nih tonggo, panti. Lalu jenengan kalau saya orang di kampung itu kok kekurangan kok. Di kampung hidupnya serba kekurangan. Jenengan punya adik hidupnya kekurangan, punya kakak hidupnya kekurangan, butuh bantuan jenengan.
panti-panti juga ini, kemudian anak yatim duafa. Coba jenengan kalau lihat ayat tentang sedekah. Yang pertama, wa atidal qurba, sing jedak sik baru wal masakin, wong miskin, wal yatama, orang-orang yatim. Itu makna silaturahim yang sekarang itu kadang itu salah arti. Silaturahim jadi membantu yang sewu yang yatim, yo perlu itu, tapi kita lihat dulu keluarga kita itu bagaimana. Ziarah atau ning wali songo lan duwe bapak atau ziarah. Bis menurut wae. Bis semua ziarah wali songo. Waduh. Lah wong ora tau ziarah iki. Lho tapi kan didongake Ustaz. Yo didongake lan dengan ziarah kok. Jadi ziarah ibu kita. Nah, ziarah lagi dengan kamu ziarah kepada orang tua, kepada saudara, pada keluarga ziarah nih, berarti pun ada ziarah wali-wali songo. Nah, itu makna silaturahim. Nah, kata Allah, wa yaqra'una ma amarallahu bihi ayyusala. Yang terakhir, wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Ciri orang yang munafik adalah wa yufsiduna fil ardi, senantiasa membuat kerusakan di bumi. Gawe kerusakan dengan apa? Bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Dengan apa? Kemaksiatan. Dengan berbagai macam kerusakan, mengganggu ketertiban, membuat orang lain tidak nyaman. Nah, itu orang-orang yang fasik. Lagi musim apa ya, Pak? Begal-begal. Kalau ngomongin itu apa? Ini Pak, tertib. Ngomongin orangnya, orang dempel. Kecekel malah kene iku lho, tembok dhewe. Ngomong kono masih marah-marah kono, lha wong kene dhewe. Dan dikatakan qayyim situ nabil ab. Orang-orang fasik, orang-orang yang rusak itu membuat kerusakan di bumi dengan apa? Bil ma'asi, kemaksiatan, wa ta'wid, ya. Kemudian anil iman, disaki iman. Jadi mereka itu senantiasa qayyim menyepelekan iman. Dikatakan ulaikal mausufuna bima dzukir humul khasirun. Mereka lah sebenar-benar orang yang berusaha. Jadi ciri orang yang fasik itu wonten tiga menurut ayat ini. Siji, orang yang senantiasa dikatakan yang kuduna Allah, melanggar perjanjian dengan Allah. Jenengan yakin kali Gusti Allah hanya Allah Tuhanku, jangan dilanggar. Itu satu-satunya yang kita sembah, tidak boleh menyembah yang lain. Kanjeng Nabi, Rasulullah, kanjeng Nabi itu tidak boleh kita meyakini ada Rasul lain selain Rasulullah. Ono wong ngaku dadi nabi lojo, ojo percaya. Sehebat apapun, tapi iso nglakuin berubah rasa percaya. Kanjeng Nabi niku khatamul anbiya wal mursalin. Kula gumune niku ono wong ngaku nabi yo, umate akeh lho. Sing tak gumune. Kan kadang juga nih, wong ngaku nabi iku tak teten yo koyo umate akeh sing ngandel koyo nabi ae. Mosok wong bodoh bareng-bareng lho. Bodoh kan minimal kalau sing sadar kan malah kok iso sak desa iki iso bodoh kabeh malah bodoh kabeh iso kalau saya tak mungkin itu materi. Nah yang kedua, orang-orang yang fasik itu dikatakan memutus yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang terakhir, ciri orang yang fasik hadis terakhir wa yufsiduna fil ardh, yaitu orang-orang yang senantiasa membuat kerusakan di bumi ini. Dengan apa? Dengan kemaksiatan, dengan kezaliman, tidak mengimani Allah dan sebagainya. Dan dikatakan orang-orang yang seperti ini ulaika humul khasirun, adalah mereka orang-orang yang senantiasa rugi di dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Bersama kajian tafsir pada kesempatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinni wali man budi sirrin
صرمخ من ولي من صرمخ من ولي وليمضوا سبيلا من صرمخ من ولي ولي ما يشعرني